Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Salam. Di perayaan Minggu Sengsara Kristus yang kedua hari ini, kita belajar firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 21. Dan kalau kita membaca perikop ini secara keseluruhan, kita menemukan banyak kekayaan firman yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita setiap hari. Tetapi saudara-saudara, seiring dengan tema yang disampaikan kepada kita oleh Majelis Sinode, dilahirkan kembali menjadi manusia baru, menolong kita untuk fokus kepada hal penting yang menjadi bagian percakapan antara Yesus dengan Nikodemus, yaitu kelahiran kembali. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kelahiran kembali ini yang kita kenal dengan istilah pertobatan mengarahkan kita kepada sebuah pemahaman tentang seberapa berkualitasnya kekristenan kita. Seberapa jauh kualitas hidup kekristenan kita. Hal ini penting untuk kita renungkan saudara-saudara, karena kualitas hidup seorang yang kita kenal dengan orang Kristen itu tidak ditentukan oleh seberapa jauh dia hidup bersama dalam lingkungan orang-orang Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua saudara-saudara, kualitas kekristenan kita juga tidak ditentukan karena kita lahir dari keluarga Kristen. Dan yang ketiga saudara-saudara, kualitas kekristenan kita juga tidak ditentukan karena ketongpung orang tua, bapak mama Kristen. Kalau begitu saudara-saudara, kekristenan kita kualitasnya itu ditentukan dari apa? Kualitasnya itu ditentukan dari usaha kita untuk melihat apa yang sebenarnya Tuhan siapkan bagi kita, yang kita kenal dengan Tuhan menyiapkan keselamatan untuk kita raih, untuk kita capai di depan sana. Dalam inti percakapan antara Yesus dan Nikodemus, kita menemukan bahwa kualitas kekristenan kita itu diawali dari sebuah titik balik yang disebut dengan lahir baru. Lahir baru itu saudara-saudara, di dalamnya kita mengaku dosa, meminta ampun atas dosa, kemudian mengaku percaya, dan kemudian menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada 4 langkah. Lahir baru yang kita kenal dengan istilah pertobatan. Kalau orang bertobat, maka ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama saudara-saudara adalah mengaku dosa. Yang kedua meminta ampun. Dan yang ketiga mengaku percaya. Dan yang keempat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tanpa kelahiran baru saudara-saudara, tanpa pertobatan, kekristenan kita hanyalah tradisi semata. Dan itu sebabnya banyak orang bilang begini, lihat Sandia, tiap hari Minggu dia pergi gereja, mau pulang gereja, dia pun perbuatan sama dengan dia son pergi gereja. Bahkan ada orang lain bilang, sama kayak beta. Beta son pernah pergi gereja, tapi pun hidup masih lebih baik dari dia yang pergi gereja terus-terus. Karena itu saudara-saudara, kedatangan kita dalam persekutuan-persekutuan seperti ini tidak bisa kita jadikan hanya sebagai kebiasaan saja. Harus menjadikannya sesuatu yang berbeda, yang membuat kita berkualitas dari segi kekristenan. Bukan karena tadi yang saya bilang bahwa kotong lahir dari lingkungan keluarga Kristen, kotong pumbap mama Kristen, dan kotong juga otomatis Kristen. Ya. Bapak mama pendeta, bapak mama penatua diaken pengajar, belum tentu anak sama seperti bapak mama yang pendeta penatua diaken. Belum tentu. Harus ada upaya yang kita sebut dengan pertobatan, berubah. Nah, saudara-saudara Bapak Ibu sekalian, pokok penting mengenai kelahiran baru yang berujung pada keselamatan merupakan pokok percakapan penting antara Yesus dengan Nikodemus. Siapa itu Nikodemus? Nikodemus itu sendiri adalah tokoh umat yang berpengaruh pada saat itu. Dia seorang Farisi dan menjadi pemimpin agama Yahudi. Dan Yesus menyebut Nikodemus sebagai pengajar.
Dan itu artinya saudara-saudara, kalau kita lihat dari status dan kedudukan Nikodemus, Nikodemus itu bukan orang biasa. Dia orang berpengaruh, dia orang penting. Tapi kemudian kita bertanya, kenapa dia datang kepada Yesus? Bahkan dia panggil Yesus dengan guru. Ini memberikan isyarat kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Seorang yang berkelas seperti Nikodemus mau datang kepada Yesus dan mau belajar dari Yesus. Mengingatkan kita, memberikan pelajaran bagi kita juga bahwa status kita, jangan bilang kita lebih baik dari siapapun. Tapi tugas kita membenahi kualitas kekristenan kita, datang kepada Yesus, belajar dari Dia. Bukan saja belajar dari Yesus, tapi juga melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, dalam status yang demikian, Nikodemus itu tidak bisa berjumpa dengan Yesus secara terbuka atau terang-terangan. Akhirnya dia memilih untuk berjumpa dengan Yesus pada malam hari. Dan kita lihat saudara-saudara, dalam percakapan itu Yesus menegaskan beberapa hal penting yang menjadi catatan untuk kita bawa pulang dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama, lahir baru itu mutlak. Tidak bisa kita bilang lahir baru itu hanya main-main saja. Tidak bisa kita bilang bahwa lahir baru atau bertobat itu hanya sekedar kotong omong di mulut, lalu kemudian keluar dari gereja, kemudian keluar kembali ke tempat kita punya kehidupan sehari-hari, kotong bikin ulang lagi yang lain. Tidak bisa begitu. Kita lihat bahwa Nikodemus, dia bilang, dia menjadi bingung dengan perkataan dilahirkan kembali ketika Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, orang sekelas Nikodemus itu sendiri menjadi bingung ketika Yesus bilang, jikalau ia tidak dilahirkan kembali. Kita lihat di sini perbandingannya. Ternyata Nikodemus memakai pola pikir dunia untuk memahami apa yang Yesus sampaikan. Dan dia bertanya, bagaimana mungkin orang bisa dilahirkan kembali? Apakah dia dari besar dia menjadi mengecil kembali lalu masuk ke dalam rahim seorang ibu? Itu kan pikiran Nikodemus. Dan itu memberitahukan kepada kita juga bahwa hal-hal yang sering kali kita pakai menurut akal budi manusia, menurut logika manusia, itu kadang-kadang di hadapan Tuhan sonde laku. Karena apa? Karena berpikir dengan menurut ukuran akal budi manusia tidak bisa kita sandingkan dengan pikiran dan pemahaman Tuhan. Nah, kelahiran kembali dijelaskan oleh Yesus dengan menggunakan beberapa kiasan. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah lahir kembali dari air dan roh. Air dan roh. Bapak Ibu, kita tahu air toh? Tahu air. Kalau datang ke gereja sore ini kita silih air. Tapi yang pasti Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi waktu datang semua mandi toh? Itu pasti. Sone mandi. Tapi itu memberi gambaran kepada kita bahwa apa fungsi air. Air itu dalam kapasitas yang terbatas, dalam kapasitas yang normal, dia berfungsi baik, dia membersihkan. Dan karena itu saudara-saudara, kalau air Yesus pakai untuk memberi gambaran tentang pertobatan, bahwa air itu berfungsi untuk membersihkan kita secara lahiriah, secara jasmani. Tapi Yesus juga bilang dilahirkan kembali dari air dan roh. Apa maksudnya air dan roh itu? Kita lihat saudara-saudara Bapak Ibu sekalian, air dan roh berfungsi untuk membersihkan kotoran-kotoran. Kalau air membersihkan secara lahiriah, secara jasmani kita, kemudian roh
harus membersihkan dari batin kita. Ini penting Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kita perhatikan. Kenapa begitu? Karena saudara-saudara, lahir dari air dan roh itu menunjuk pada pembaharuan hidup kita luar dan dalam. Luar dan dalam. Tidak bisa kita hanya di luar orang bilang kita pun penampilan baik, bagus, tapi jangan sampai dalam hati kau tak ada maki orang. Ya. Dalam hati kau tak ada mengomel orang. Karena itu saudara-saudara, pembaharuan atau pertobatan itu harus melingkupi dua hal, secara lahiriah dan secara batiniah, dari luar dan dari dalam. Air membersihkan bagian luar yang kelihatan, dan roh membersihkan hal-hal yang di dalam hati batin kita. Ini penting saudara-saudara, supaya kita tidak menjadi orang munafik. Ya, karena bertemu dengan orang, kita bisa pasang muka senyum manis bagus-bagus, tapi dalam hati siapa tahu. Ya toh? Dalam hati siapa tahu. Dan saudara-saudara, biasa kita memakai perumpamaan, kita memakai kiasan yang lain. Bapak Ibu tahu kuburan? Tahu kuburan toh? Tahu. Di luar keramik Pak. Ya toh? Mengkilat, licin, pakai istilah anak muda bilang neon. Tapi di pun dalam isi apa? Ya? Di pun dalam isi apa? Kuburan. Ya? Isi tulang belulang. Tapi yang kedua, isi apa? Selain tulang, isi apa? Siapa yang pernah ada kubur, ada lubang sedikit kau dipicium? Siapa berani? Selain isi tulang belulang, kuburan itu juga bau isi dalamnya. Kalau itu digambarkan dengan hati manusia, jangan lihat penampilan luar, tapi isi hati dalam bersih kosong deh. Karena itu ketika Yesus bilang lahir kembali dari air dan roh, menolong kita untuk melihat bahwa pertobatan itu bukan hanya sekedar di mulut, bukan hanya sekedar kita berubah dari tingkah laku kita, tapi juga berkaitan dengan motivasi batin kita. Tulus atau tidak kita bilang, kan bahasa gaul kita sehari-hari untuk mempererat kita punya hubungan satu dengan yang lain. Karena sayang, subikin kau yang beta minta. Kotong pakai kata sayang itu penuh mulut. Ma betul kau soalnya di hati, sama seperti yang kotong ucapkan. Ini penting saudara-saudara, supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang munafik. Yang kedua saudara-saudara, Yesus menggunakan kiasan angin. Orang yang lahir kembali itu seperti angin. Ya, seperti angin. Tapi ingat, bukan kepala angin. Sebab banyak orang suka kepala angin. Ya. Angin itu saudara-saudara, dari mana angin datang dan kemana ia bertiup, tidak ada yang tahu. Yang dapat kita amati adalah hasil yang ditimbulkannya. Ya, saudara-saudara, kalau kita lihat angin bertiup sepoi-sepoi, apalagi kotong duduk di bawah pohon tengah hari, kotong sono Pak. Tapi jangan kayak tadi hujan angin, orang takut mau mati ya. Itu berarti saudara-saudara, kalau kita bilang bahwa orang dilahirkan kembali dan Yesus memakai ibarat perumpamaan angin, kita tidak tahu kapan dia bertobat. Kita tidak tahu di mana dia bertobat. Tapi yang kita lihat adalah hasil dari perbuatannya. Hasil dari perbuatannya. Dan itu yang kita sering kenal dengan buah yang baik yang dihasilkan oleh seseorang. Seperti apa buah yang dihasilkan oleh seseorang? Pertobatan itu tidak ada akhirnya saudara-saudara. Tiap hari itu menjadi kesempatan bagi orang percaya
untuk dilahirkan kembali, untuk bertobat, untuk kembali kepada jalan yang benar. Dan tiap waktu adalah kesempatan yang Allah sediakan bagi kita untuk bertobat dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan buah-buah pertobatan seperti yang Paulus sebut dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir penguasaan diri. Menjadi catatan penting bagi kita untuk kita lihat seberapa berkualitas seseorang menjadi Kristen. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lihat seseorang punya hidup baik, dilihat dari buah yang dihasilkan, dilihat dari perbuatannya. Bagi orang Wesau, Bapak Ibu sekalian, yang hidup dari dunia pertanian ini, yang namanya buah itu bukan barang baru, bukan hal baru. Setiap kali kita menanam benih, kita mengharapkan menghasilkan buah yang baik. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau buah yang kita hasilkan itu baik, dia akan menjadi incaran banyak orang. Kita lihat sepanjang jalan ini, kalau ada pohon mangga di pinggir jalan, apakah itu pohon mangga ketika dia menghasilkan buah yang baik, banyak lagi, dia pernah lolos dari orang lempar? Tidak pernah lolos, pasti ada. Dan itu memberi gambaran kepada kita, kalau kita menghasilkan buah yang baik, kita akan menjadi incaran orang. Tapi kalau menghasilkan buah yang sonde baik, itu orang tukang bamaki, itu orang tukang tipu. Dia baru muncul dari muka sana, di depan sana kita bilang, dia muncul datang tuh. Nah, karena itu saudara-saudara, belajar dari hal ini kita bilang bahwa pertobatan itu mutlak, tidak main-main dalam kaitan dengan kita berupaya untuk menunjukkan kualitas kekristenan kita. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kelahiran baru itu sebuah proses awal. Proses awal untuk orang memperoleh keselamatan. Tanpa kelahiran baru saudara-saudara, seseorang tidak bisa memperoleh keselamatan. Yohanes 3 ayat 3 bilang kepada kita, ketika Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kelahiran baru saudara-saudara bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh atau ditunda. Bertobat sekarang, bertobatlah, jangan tunggu. Kebanyakan kotong suka tunggu, apalagi kotong suka tunda. Tahu toh itu istilah tunbes? Tahu toh? Apa itu tunbes? Tunda besok. Kalau kotong yang suka tunda-tunda, ya, itu manusia tunbes tuh, suka tunda besok. Urusan pertobatan tidak bisa kita tunda, karena itu bukan hal yang remeh, itu bukan hal yang main-main. Ambil keputusan saudara-saudara, bertobat, berhenti. Kalau hari ini saudara tukang minum sopi, mau berhenti. Jangan bilang satu gelas tahan dong. Jangan bilang begitu. Kalau masih bilang satu gelas tahan, besok akan satu ceret, lusa akan satu jargen tambah. Ya. Ambil keputusan saudara-saudara, jangan main-main. Karena itu dia merupakan sebuah proses untuk orang menuju kepada keselamatan. Dalam kaitan dengan hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara, tahun ini menjadi tahun pemilihan. Tahun pemilihan bagi gereja untuk memilih para pelayan yang berjabatan presbiter, penatua, diaken, pengajar. Kalau nanti Bapak Ibu punya nama masuk dalam daftar calon sementara, ya, saudara jangan tunda untuk ambil keputusan.
Ambil keputusan bahwa saudara mau melayani Tuhan, layani. Jangan tunda. Pengalaman pribadi saya mengalami, bercerita kepada kita begini. Ada seorang guru di kampung, waktu saya masih tugas di Amnuban Timur. 3 kali minta kesediaan dia untuk jadi penatua. Dia bilang, saya belum bersedia. Dia pun periode berikut lagi kotong pigi, tanya ini di satu mata jemaat. Majelis dong bilang begini, Bapak son tahu kenapa? Dia mati. Kok dia mati di mana? Kok bet son tahu? Dia sakit kok, dia dong bawa dia pun kampung dong, dia mati di kampung sana. Dan itu kasih ingat kita, ambil keputusan dan tidak boleh main-main. Itu hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada proses yang harus kita ambil keputusan. Yang ketiga, saudara-saudara, kita harus yakin bahwa kita sudah lahir baru dan diselamatkan. 1 Yohanes 5 ayat 13 bilang kepada kita, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah kenyataan bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat, ketong yakin, ketong percaya bahwa ketong sudah diselamatkan. Tapi ingat bahwa ketong masih hidup di dunia, belum hidup di sorga. Ketong punya keyakinan bahwa ketong sudah diselamatkan, tapi kemudian karena ketong masih hidup di dunia, godaan dari si iblis untuk terus menerus menarik kita dari keselamatan itu sangat besar. Karena itu saudara-saudara, orang percaya perlu untuk menghidupi imannya. Perlu menghidupi imannya dengan cara apa? Dengan cara taat dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tidak ada lain lagi, taat dan mengasihi Tuhan. Kita menyadari sepenuhnya bahwa hidup menuju Allah di tengah dunia yang menarik kita menuju kepada si jahat itu merupakan tantangan. Kita hidup dalam ketegangan ini sampai Yesus datang kedua kali. Karena itu janganlah engkau serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nasihat Rasul Paulus ini menolong kita untuk melihat bahwa arahkanlah pikiranmu, tutur katamu, tingkah lakumu hanya kepada Tuhan. Karena kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Dan jangan lagi kita jadi serupa dengan dunia. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Hal yang keempat, saudara-saudara, kelahiran baru itu menjadikan kita manusia baru. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17 bilang kepada kita begitu. Menjadikan kita manusia baru. Dan ini menolong kita untuk melihat bahwa menjadi ciptaan baru dalam konteks kita saat ini tidak sekedar adanya pergantian zaman, tidak sekedar ada pergantian tahun, tidak sekedar pergantian bulan. Biasa tanggal 1 Januari kotong bilang tahun baru, hidup baru, semangat baru, tingkah laku baru, apalagi yang baru. Kita bilang semua baru. Habis 31 Januari dia foy ulang. Biasa habis bulan banyak orang bikin status. Baru-baru itu ketika masuk tanggal 1 Februari orang bikin status selamat datang Februari. Nanti Maret lagi kita mau masuk, selamat datang Maret. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa supaya setiap ada pergantian, kita juga berharap ada hal yang baru. Tapi ingat bahwa hal yang baru itu bukan saja datang dari luar diri kita, tapi juga datang dari dalam diri kita. Karena apa? Karena kita adalah manusia baru.
kelahiran baru menjadikan kita manusia baru. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, menjadi ciptaan baru juga tidak sekedar kita pindah tempat, tidak sekedar kita dapat jabatan baru kemudian kita juga jadi manusia baru. Bukan sekedar itu saja, tapi menjadi ciptaan baru dalam konteks kita saat ini pertama-tama adalah menunjukkan bahwa kita masing-masing telah beroleh pendamaian oleh salib Kristus. Karena kita memang telah berjumpa dengan Dia, kita telah diperdamaikan dengan Kristus. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita belajar untuk menjadi alat damai sejahtera bagi orang lain. Coba bilang di sebelah kanan, sebelah kiri kita, jadilah alat damai sejahtera. Bilang begitu. Ini hujan jadi. Kenapa begitu kita harus melakukan? Karena kita sudah diperdamaikan. Jadi contoh menjadi sebagai manusia baru begitu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, itu 4 hal yang menjadi pokok penting dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus berkaitan dengan kelahiran kembali, kelahiran baru, pertobatan. Lalu bagaimana respon kita? Ya. Bagaimana tanggapan kita? Ya. Sebagai orang yang lahir baru, maka ada hal yang harus kita lakukan. Pertama saudara-saudara, kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tanda lahir baru yang pertama dijelaskan dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 bilang kepada kita, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, dia lahir dari Allah. Untuk memperoleh jaminan keselamatan, Anda harus percaya. Percaya dalam nama Yesus. Kalau saya tanya, apakah saudara percaya? Ya, pasti saudara percaya. Tapi itu menolong kita untuk melihat bahwa banyak orang Kristen percaya bahwa mereka sudah diselamatkan karena mereka dibesarkan di tengah budaya Kristen sejak lahir. Mereka juga percaya bahwa dengan rajin ke gereja, dibaptis dan berbuat baik adalah jalan menuju sorga. Tapi sayangnya saudara-saudara, mereka tidak memahami bahwa mengakui Yesus sebagai Juru Selamat itu adalah dasar dari jaminan keselamatan. Mengaku percaya, tapi kalau kita jalan, ikut sepanjang jalan ini dalam kegelapan malam, potong lebih percaya Yesus, kok percaya iblis ada? Percaya Yesus ada, kok percaya iblis ada? Percaya Yesus betul. Semoga begitu. Tapi banyak orang ada dalam ketakutan. Ketakutan karena apa? Karena jalan setan ada ikut dari belakang. Dan karena itu banyak orang kalau jalan di sepanjang jalan dalam kegelapan malam do menyanyi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dan seterusnya. Yang kedua saudara, respon kita. Respon kita itu adalah harus mengalami perubahan diri. Ciri-ciri orang yang lahir baru adalah seseorang mengalami perubahan, transformasi hidup di nama. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir darinya. 1 Yohanes 2 ayat 29 bilang kepada kita. Nah saudara-saudara, saat kita sudah menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup saudara dan saya tidak sama lagi dengan yang kemarin-kemarin. Tidak boleh sama. Kalau masih sama, itu yang tadi saya bilang, orang akan bilang sama-sama. Orang yang lahir baru, orang yang bertobat,
harus mengalami transformasi atau perubahan yang baru, baik dalam cara berpikir, dalam cara bertindak, dalam cara berbicara dan berperilaku. Apa yang dia pikir, apa yang dia omong, dan apa yang dia lakukan harus baru. Jangan sama seperti dahulu. Itulah perubahan. Kalau orang bertobat harus ada perubahan. Karena itu ketika ada orang, anak muda, selesai peneguhan sidi, harus ada perubahan diri. Tapi kalau ini hari peneguhan sidi, malam syukuran, dong dansa sampai pagi. Cergen sopi juga ada nah. Itu bukan perubahan diri di nama. Ya. Kalau percaya, terima Yesus Kristus dalam hidupmu dan mengaku mau berubah, maka harus berubah. Itu ya hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara. Respon kita yang ketiga. Respon kita yang ketiga adalah orang yang berubah, orang yang bertobat itu harus hidup dalam belas kasihan. Seseorang yang mengalami lahir baru pasti hidup dalam belas kasihan. Kunci dari kehidupan orang Kristen adalah kasih, belas kasihan. Orang Kristen dikenal karena kasihnya, dan kita meneladani kasih dari Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 7 bilang kepada kita, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Itu mengingatkan kepada kita, saudara-saudara, dengan sebuah pertanyaan, apakah Anda mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh? Ini pertanyaan perenungan. Kalau orang yang hidup baru di dalam Tuhan, dia harus juga berani mengasihi orang lain dengan tulus hati. Sebab ada orang yang mengasihi tapi tidak tulus hati. Bahkan mereka juga yang terikat dalam rumah tangga juga ada yang tulus hati. Nah, itu ada. Nah, itu karena mana? Mereka yang benar-benar diselamatkan adalah mereka yang hidup dalam kasih, baik terhadap sesama saudara seiman maupun orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu respon kita yang ketiga, hidup dalam belas kasihan. Yang keempat, saudara-saudara, adalah hidup dalam iman. Saudara punya iman? Pasti bilang punya iman. Tapi apakah saudara mengimani iman yang saudara punya itu atau tidak? Itu tantangan kita. Ciri orang yang lahir baru adalah hidup dalam iman. 1 Yohanes 5 ayat 4 bilang kepada kita, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Dengan iman kita bisa mengalahkan dunia. Tapi banyak orang tidak punya iman yang kuat untuk mengalahkan dunia. Itu masalah kita, saudara-saudara. Kata mengalahkan mengandung arti bahwa ada usaha, ada perjuangan. Orang yang sudah hidup dalam Kristus tentu saja harus berjuang mengatasi, melawan dia pun dosa. Itu yang tadi saya bilang, melawan kebiasaan buruknya. Kalau hari ini dia mau berhenti, berhenti. Bertobat. Jangan bilang tunggu dulu. Hidup dalam iman, percaya bahwa dengan iman saudara dan saya akan dimampukan untuk menghadapi beragam pencobaan di sekitar kita. Baik itu hawa nafsu
dan juga tawaran dunia yang memikat. Jadi seorang yang lahir baru akan tumbuh kuat di dalam Tuhan dan mampu memenangkan pertempuran melawan si jahat. Dan yang kelima, respon kita yang kelima adalah menjaga perilaku, atau dalam buah roh tadi yang terakhir bilang penguasaan diri. Ciri lahir baru yang tampak dari perilaku hidupnya adalah orang yang bisa mengontrol perilakunya, menjaga perilakunya, menguasai dirinya. Seseorang yang lahir baru akan selalu menjaga perilakunya. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 9 bilang kepada kita, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ada kontrol dalam diri kita. Itu yang tadi bilang lahir dari roh. Jadi kalau kita mau bikin masalah, mau bikin dosa, pikir-pikir. Nanti kalau beta bikin begini karmana, nanti orang bilang apa, nanti Tuhan marah kosonde. Jangan kita bilang bikin sah. Teson ada yang lihat juga. Tapi Tuhan ada lihat gitu. Jadi menjaga perilaku itu menjadi respon kita yang terakhir, saudara-saudara. Penting untuk kita perhatikan. Dan karena menjaga perilaku kita tetap baik merupakan sebuah proses perjuangan yang mana kita juga bisa gagal dalam perjuangan itu. Tapi ingat, firman Tuhan bisa mengangkat kembali kita naik jika kita mau bertobat dan mengaku dosa kita, lalu percaya dengan sungguh-sungguh dan berjalan pada jalan yang benar. Yohanes ingin menekankan bahwa siapapun yang terus-menerus berbuat dosa dengan sengaja, itu berarti dia melanggar hukum. Tapi yang benar, jika kita benar-benar sudah lahir baru dan hidup dalam Tuhan, maka kita akan terus berjuang untuk menjauhi dosa. Kita akan berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita semua menyadari sedalam-dalamnya bahwa dalam perjalanan kehidupan kita mengiring Yesus, kita pernah mengalami pasang surut, pernah gagal, pernah berhasil, pernah baik, pernah ada di bawah titik terendah. Karena beban pergumulan kita begitu berat. Persoalan bahkan rutinitas rohani yang membuat kasih kita kepada Tuhan juga menjadi dingin. Bahkan membuat kita bisa mundur meninggalkan Tuhan, menjauhi gereja. Bahkan juga karena emosi, karena persoalan yang berat, bahkan kenyamanan kita terganggu, kita bisa menjauhi Tuhan. Tapi hari ini saudara-saudara, ketika kita belajar tentang lahir baru atau pertobatan, di titik inilah kita harus bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk senantiasa hidup dalam pertobatan dan menjaga hidup kita terus untuk ada dalam relasi dengan Tuhan sebagai pemberi damai sejahtera bagi kita. Memaknai Minggu Sengsara Kristus yang kedua ini, kita dipersiapkan untuk setiap hari belajar ambil keputusan untuk mau terus bertobat, berubah, dan kembali kepada Kristus. Amin.